Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang adik-adik. Selamat pagi semuanya. Nah, pagi ini Kak Irma sama Kak Rianto mau kemana nih? Kita sudah pakai tas, pakai topi. Kita mau camping. Oh, kita mau camping. Camping itu kemana, Kak? Naik gunung. Kita mau naik gunung adik-adik. Mau ngapain naik gunung? Mau ke tempatnya Bapak Musa. Oh, kita mau ke tempatnya Bapak Musa adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu nih. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Dan kalau ada yang sakit, tetap semangat ya mengikuti ibadah online hari ini. Yuk adik-adik, kita semua sama-sama mau melakukan perjalanan ke gunung. Iya, ayo adik-adik ikuti perjalanan kita hari ini. Kita nyanyikan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan, kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan.
kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan suka atau duka, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Ada teman adik-adik yang mau berdoa untuk kita. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami hari ini bisa berkumpul bersama mengikuti sekolah minggu online. Lindungilah dan jauhkanlah kami dari semua sakit penyakit. Berilah kesehatan kepada anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Amin. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Irma sama Kak Yanto bilang bahwa kita naik gunung mau ketemu sama Bapak Musa. Bapak Musa, ngapain sih Kak ke gunung? Oh ya, waktu itu Bapak Musa naik gunung karena membawa domba-dombanya untuk diberi makan. Oh gitu. Ya, nah, ayo adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita tentang Bapak Musa, kita nyanyikan satu lagu Ku Buka Alkitab, ya. Ayo adik-adik semuanya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek 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 sek. Sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kak Lani berharap adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik, yang akan dibawakan oleh salah seorang teman adik-adik. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih adik untuk doanya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Alkitab, yaitu kitab Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-12. Kakak ulangi ya, kitab Keluaran pasal 2 ayat ke-23 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-12. Nanti adik-adik yang belum bisa membaca bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membacakan Alkitabnya ya. Dan yang sudah bisa membaca ulang Alkitabnya. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang bangsa Israel yang sangat menderita. Mengapa ya mereka sangat menderita? Ya, karena pada waktu itu
mereka berada dalam perbudakan bangsa Mesir. Perbudakan itu adalah mereka harus bekerja keras pada bangsa Mesir. Dari pagi sampai malam, mereka tidak boleh beristirahat dan mereka tidak mendapatkan upah. Nah, adik-adik, oleh karena itu, bangsa Israel berdoa. Mereka minta pertolongan Tuhan agar mereka dapat diselamatkan dan keluar dari tanah Mesir. Dan karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel, Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan mengutus seorang gembala dari tanah Midian untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa ya nama gembala itu? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Oke, sekarang kita akan melihat tayangan video berikut ini. The Faithful Hall of Fame, Moses. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku.
Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya adik-adik, kalau tadi kita sudah melihat tayangan video Alkitabnya, kita jadi tahu ya bahwa seorang gembala yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel adalah Bapak Musa. Walaupun pada awalnya Bapak Musa sangat ragu dan takut untuk menyelamatkan bangsa Israel, karena Bapak Musa tahu bahwa bangsa Mesir adalah bangsa yang sangat banyak dan juga sangat kejam. Tapi karena Tuhan berjanji untuk menyertai dan melindungi Bapak Musa, oleh karena itu Bapak Musa akhirnya berani dan mau diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Adik-adik, sama seperti bangsa Israel, adik-adik juga bisa loh berdoa minta pertolongan Tuhan. Misalnya pada waktu adik-adik atau ada anggota keluarga di rumah ada yang sedang sakit, adik-adik bisa berdoa minta Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi adik-adik yang masih takut gelap, adik-adik bisa berdoa agar Tuhan memberikan keberanian, sehingga adik-adik tidak takut lagi di tempat yang gelap. Adik-adik tidak takut lagi jika mati lampu, dan adik-adik berani untuk tidur sendiri di kamar. Dan seperti Bapak Musa, adik-adik dan kakak juga bisa loh menjadi utusan-utusan Tuhan. Contohnya, adik-adik bisa membantu mama papa di rumah untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang adik-adik bisa lakukan, seperti membuang sampah pada tempatnya, menaruh piring atau gelas kotor pada tempatnya, membawakan air minum jika mama atau papa sedang sakit, dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang adik-adik bisa lakukan. Sehingga adik-adik adalah anak-anak yang jempolan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pasti disayang oleh Tuhan, sama seperti Bapak Musa. Dan sebagai ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yesaya 6 ayatnya yang ke-8c. Ini aku, utuslah aku. Kita ulangi ya, Yesaya 6 ayat yang ke-8c. Ini aku, utuslah aku. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapa untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, seperti Bapak Musa yang mau Tuhan utus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, kita mendengarkan firman Tuhan, kita sudah beraktivitas juga. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop putih seperti ini ya. Mana ya persembahan aku ya? Ayo, Karyanto persembahannya Ini mana? dia. Aku Ayo. masukin ya dalam amplop ya. Iya, masukin ke sini. Nah, masukin ke dalam amplop dan adik-adik dapat memberikan amplop ini kepada papa atau mama untuk ditransfer atau diberikan Ke ke gereja. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu persembahan. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Kak Irma berdoa ya buat kita semua ya. Jangan aku dong kak, soalnya ini kan doa persembahan, sekalian doa syafaat kak. Panjang kak, aku takut nggak bisa. Nih, adik-adik, tadi kan kita semua denger ya di cerita tadi bahwa kita ini nggak perlu takut dan nggak perlu malu berdoa. Kan Tuhan pasti memampukan kita. Gimana? Oh iya juga ya kak. Udah deh, Kak Irma mau berdoa deh. Kak Irma nggak takut lagi berdoa karena Kak Irma yakin Tuhan pasti menolong Kak Irma. Ya nggak apa-apa, Kak Irma mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami sudah bisa memberikan persembahan pada hari ini. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga mau berdoa untuk adik-adik kekasih kami, untuk kakaknya, untuk mama atau papanya, atau kakek, nenek, atau keluarga yang lain, dan rekan-rekan sekolah minggu kami yang mungkin sedang sakit ya Bapak. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan mau pulihkan sehingga bisa segera sembuh dan beraktivitas kembali. Tuhan mau yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kami semua ya Bapa, kiranya Tuhan mau memberkati kami dengan Tuhan berikan kesehatan bagi kami agar kami semua terhindar dari COVID-19 ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami semua, papa mama yang mungkin sedang pergi bekerja. Tuhan juga melindungi mereka juga ya Bapa dalam pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini sedang menyelenggarakan vaksin. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Dan pada saatnya kami juga semua terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Dan negara kami kembali pulih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan segala aktivitas kami di hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, seperti cerita Kalani tadi bahwa Tuhan bukan hanya mengutus Musa,
tapi mengutus Kak Irma, mengutus Kak Rianto, mengutus kakak-kakak semua, mengutus adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Caranya gimana, Kak? Ini kan kita kan balita, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita masih kecil, masa diutus tuh dimanain sih, Kak? Caranya adik-adik yaitu kita bisa mendoakan orang-orang yang sedang sakit, mendoakan papa, mama, kakak, adik, atau keluarga kita yang sakit. Kita juga bisa menolong orang tua di rumah. Nah, adik-adik mau kan diutus sama Tuhan? Harus sih? Ya. Tahu ya, adik-adik ya. Oke, kita mau sama-sama ucapkan, aku siap diutus Tuhan. 1, 2, 3. Aku siap diutus Tuhan. Sekali lagi. Aku siap diutus Tuhan. Yeay. Nah, sekarang kita mau sama-sama bernyanyi adik-adik. Lagunya ini mengingatkan kita untuk kita mau melayani sesama. Ayo adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi lagu Tuhan Mengutus Kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kak Irma mau minta tolong nih, Kak Rianto berdoa ya. Siap. Kita. Oke, ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata. Kak Rianto mau berdoa untuk kita. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, terima kasih kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukan segala tugas kami. Kami mau berani untuk berdoa. Kami mau menolong papa, mama kami di rumah karena Tuhan sudah mengutus kami. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kebaktian kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana kalau nggak perlu. Jangan lupa pakai masker juga. Oke, Kak Irma sama Kak Rianto mau pulang deh. Sudah siang juga nih. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa, mama,